Halo Indobat, sahabat Indolain. Tidak hanya Madura atau Medan saja, orang Jawa juga dikenal sebagai suku yang jago merantau. Buktinya, hampir di seluruh wilayah Indonesia pasti ada orang Jawanya. Bahkan jika kita lihat sejarahnya, tidak hanya menyebar di seluruh Indonesia saja, orang Jawa juga bisa merantau sampai luar negeri. Suriname adalah buktinya. Bahkan tidak hanya merantau saja, orang-orang Jawa di sini malah mendirikan sebuah negara. Suriname memang bukan diisi 100% orang Jawa. Meskipun demikian, Jawa adalah ikon yang sudah melekat dengan Suriname. Dulunya orang Jawa yang ada di Suriname berasal dari Indonesia. Lantaran dipaksa oleh Belanda, akhirnya mau tidak mau mereka harus turuti. Akhirnya mereka menetap dan menjadi penduduk Suriname. Mengunjungi Suriname sama rasanya seperti datang ke Yogyakarta atau daerah Jawa lainnya. Bukan hanya karena wajah penduduknya yang mirip-mirip dengan orang Jawa, tetapi cara bergaul dan berbahasanya. Negara Suriname memiliki ibu kota Paramaribo. Mengutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, negara ini merdeka dari Belanda pada tanggal 25 November 1975. Memiliki jumlah populasi sebesar 586.000 menurut data World Bank di tahun 2019. Komoditas ekspor utamanya itu emas, batu pecah atau batu tumpul, sisa skrap dari besi atau baja dilapisi timah. Sedangkan komoditas impornya sendiri adalah mesin, kendaraan bermotor, daging, ayam beku, dan petroleum. Secara geografis, menurut buku Suriname di mata diplomat karya D. Supratikto, negara Suriname terletak di ujung utara Amerika Selatan dan berbatasan dengan Guyana di barat, French Guiana di timur, serta Brazil di selatan. Luas negara ini sedikit lebih besar dari Pulau Jawa, yaitu 170.000 km persegi. Keturunan Jawa di negara tersebut sangat mahir berbahasa Inggris dan Belanda. Di negara Suriname juga terdapat bahasa slang yang dikenal sebagai taki-taki atau serapan dari tok-tok dalam bahasa Inggris yang merupakan campuran bahasa Jawa, Inggris, dan Belanda. Nah, inilah fakta-fakta unik tentang negara tetangga Guyana itu. Bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari. Seperti yang dikatakan sebelumnya, mengunjungi Suriname rasanya hampir tidak ada bedanya dengan mampir di kota-kota di Jawa. Sepanjang jalan kita akan mendengar orang-orang berbicara dengan bahasa Jawa. Memang, bahasa sehari-hari di sini adalah bahasa Jawa, serta bahasa Belanda untuk bahasa nasionalnya. Uniknya, problem kebahasaan orang Suriname juga sama seperti di Jawa. Iya, di sana ternyata anak mudanya juga mulai meninggalkan bahasa leluhur ini. Bahkan, mereka sudah tidak pernah lagi memakai bahasa Jawa halus dalam berbicara. Penduduk Suriname punya kedekatan dengan Belanda. Sama seperti Indonesia, Suriname adalah jajahan Belanda. Ketika Perang Dunia II berakhir, negara ini pun mendapatkan kemerdekaannya. Namun, Suriname tampaknya belum benar-benar bisa lepas dari Belanda. Salah satu buktinya, ya, bahasa nasional mereka. Bukti lain jika orang Suriname sangat dekat dengan Belanda adalah nama-nama tempat di sana yang mirip seperti negara Orange, misalnya Groningen atau Batavia. Salah satu bukti kedekatan mereka dengan Belanda juga lewat pemain-pemain bola keturunan Suriname, misalnya Nigel de Jong, Edgar David, dan Charlotte Diesel. Didi Kempot sangat populer di Suriname. Berhubungan dengan Suriname banyak orang Jawanya, maka soal selera musik tentu saja yang masih ada unsur-unsur Jawa. Uniknya, penyanyi yang paling terkenal di sana bukanlah musisi asli, malah dari Indonesia. Didi Kempot adalah idola di sana, dan hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri mereka, bernama Suharto Moestadja. The most popular singer in Suriname, begitu ungkap Suharto berulang-ulang dalam sebuah konferensi di JCC beberapa tahun lalu.
Bahkan menurut Soeharto, Didi sering memenangkan penghargaan musik di sana. Suriname mengalami krisis bahasa Jawa. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Suriname juga mengalami krisis bahasa Jawa seperti di Indonesia. Makin banyak anak muda keturunan Jawa yang tidak mau menggunakannya. Mereka rata-rata menggunakan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Ini disikapi sebagai hal yang buruk oleh para orang tua di sana. Uniknya, untuk menghadapi polemik bahasa ini, Suriname pernah meminta bantuan kepada Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Suriname, Dominikus Supratikno, pernah mendatangi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan secara lugas mengatakan kalau orang-orang Suriname butuh guru bahasa Jawa. Entah bagaimana kelanjutannya, namun hal ini jadi bukti kalau bahasa Jawa di sana memang sudah mulai ditinggalkan. Jamu Indonesia laris manis di Suriname. Setelah Didi Kempot jadi idola di sana, ada bukti lain kalau Suriname memang begitu dekat dengan Indonesia, khususnya suku Jawa. Iya, lewat minuman jamu buatan orang-orang Wonosobo yang berhasil terjual cukup laris di negara Amerika Tengah itu. Jamu yang dibuat oleh kelompok wanita tani itu ternyata begitu diminati. Bahkan, pernah juga diundang pemerintah Suriname untuk diikutkan dalam sebuah fair. Orang Jawa dan jamu memang tidak bisa dilepaskan begitu saja, termasuk bagi orang Jawa Suriname yang mungkin rindu akan rasa beras kencurnya. Ketika mereka mengimpor jamu dari Indonesia, hal tersebut mungkin sebagai ungkapan betapa rindunya orang-orang Suriname dengan atribut kejawa-jawaan tersebut. Nah, inilah fakta-fakta unik dari negara Suriname. Mungkin mereka berbeda dengan negara kita, namun sejatinya orang-orang Suriname adalah saudara dekat Indonesia. Jika saja dulu Belanda tidak mengirim mereka pergi, tentu saja kita masih saudara senegara hari ini. Tentang orang Jawa, ternyata tidak hanya di Suriname saja kita bisa menemui mereka. Di Belanda sendiri juga ada orang-orang Jawa yang tentu saja masih pasif berbahasa Jawa.